Hidup di kota ini memang kayak roda. Kadang capek kerja bisa diobati pakai nongkrong bareng temen. Dan ya, rokok udah jadi bagian yang gak bisa lepas. Padahal dulu aku benci banget sama asap rokok. Lucu ya gimana kebiasaan buruk bisa jadi rutinitas. Nongkrong terus nih, gak bosen apa tiap hari di sini? Kemana yuk kita jalan-jalan Gi? Nih buat lo, gue tahu lo pasti mampir ke sini. Kerjaan masih gila-gilaan ya Dim? Iyalah, kerjaan lagi numpuk. Tapi ya gini nih buat hiburannya. Hoho, lo tuh udah parah Dimas. Masih inget gak dulu pas sekolah lo paling ribut tiap ada yang ngerokok. Lo kan gak suka sama asapnya. Itu dulu. Sekarang mah ya gini, gara-gara kalian nih tiap nongkrong ngajak ngerokok. Awalnya sih iseng, lama-lama keterusan. Udah kecanduan banget nih gua. Udahlah bro, hidup tuh buat dinikmatin. Lagi pula lo sehat-sehat aja kan, jadi ngapain takut? Kata-kata Riko itu sering bikin aku lega. Meski di dalam hati aku tahu rokok ini gak baik. Tapi gimana ya, rasanya udah kayak teman deket, susah lepas. Sebagai ibu, aku cuma ingin yang terbaik buat anakku. Tapi kebiasaannya itu rasanya bikin hati ini berat. Aku tahu aku gak bisa paksa dia, tapi aku juga gak bisa diam. Bu, kelihatannya serius banget. Ada apa bu? Ini hasil pemeriksaan paru-paru ibu. Dokter bilang asap rokok bisa bikin penyakit ibu makin parah. Ya ini karena bapak kamu tuh kecanduan ngerokok dulu. Kamu tahu kan bahaya perokok pasif. Bu, itu kan ibu. Aku beda. Aku ini sehat, nggak ada apa-apa kok. Nak, sehat itu nggak selamanya. Kalau kamu terus kayak gini, ibu takut kamu kenapa-napa. Kamu nggak mau mati muda kan? Ngerokok mati, nggak ngerokok mati. Yang mending ngerokok sampai mati. Semua orang juga bakal mati bu. Mau sehat, mau sakit, akhirnya sama aja. Tapi kamu gak mau ibu kehilangan kamu lebih cepat kan? Kamu tahu nak, hidup ibu cuma buat kamu. Kalau kamu gak ada, apalagi yang ibu punya. Kalimat ibu itu kayak tamparan. Tapi aku nggak tahu harus jawab apa. Aku cuma pengen ibu berhenti khawatir. Udahlah bu, aku capek, mau istirahat. Jangan terlalu dipikirin ya. Ibu cuma pengen kamu sehat nak, itu aja. Kadang aku merasa kehilangan anakku. Meski dia masih ada di depan mata, tapi aku gak akan berhenti mencoba. Aku tahu aku cuma rekan kerja, bukan siapa-siapa buat Dimas. Tapi aku gak bisa diem aja lihat dia terus-terusan kayak gitu. Kesehatannya jelas-jelas makin buruk. Dimas, kamu gak apa-apa? Batuknya kok makin sering? Ini minum dulu. Makasih Mira, aku nggak apa-apa kok. Mungkin cuma karena kurang tidur aja. Kurang tidur? Kamu yakin? Aku rasa lebih dari itu deh. Kamu udah sering banget batuk kayak gini, Dim. Kamu harus periksa ke dokter. Kamu terlalu khawatir. Aku ini kuat Mir. Batuk-batuk gini mah biasa. Nanti juga sembuh sendiri kok. Dimas, ini gak lucu. Aku serius. Aku punya saudara yang dulu perokok berat dan dia kena masalah paru-paru. Kamu gak mau kayak dia kan? Mira itu selalu perhatian. Kadang aku merasa dia ngomel terlalu banyak, tapi aku tahu dia benar. Mira, aku ngerti kamu peduli. Tapi beneran, aku gak ada waktu buat ke dokter sekarang. Kerjaan aku numpuk, deadline mepet. Mungkin nanti, kalau udah agak longgar. Dimas, kesehatan itu lebih penting dari kerjaan. Kalau kamu terus begini, aku takut nanti terlambat untuk diobati. Aku tahu dia keras kepala, tapi aku gak akan berhenti ngingetin dia. Aku cuma gak mau kehilangan dia sebagai teman. Dulu aku, Umam, dan Riko nggak pernah terpisahkan. Persahabatan kami kayak rantai yang nggak pernah diputus. Tapi semakin dewasa aku sadar hidup membawa kami ke arah yang berbeda. Aku cuma nggak tahu arah itu baik atau buruk. Dim, lo nggak pernah bosan apa sama rokok? Serius deh, nggak takut sakit? Halah, lu ngomong kayak ibu aja. Lo sendiri kan masih ngerokok. Jujur Dim, akhir-akhir ini gue ngerasa badan gak enak, batuk terus, kepala sering pusing. Gue mulai mikir buat berhenti. Berhenti? Lu serius? Jangan kayak orang parno gitulah. Semua orang ngerokok kok. Lu mah gampang ngomong. Lo gak tahu aja gimana rasanya sesak napas tiap malam. Gue sampai gak bisa tidur. Ya ampun, lo lebay banget sih. Lo itu cuma stres sama kerjaan, makanya badan lo rewel. Udah, jangan berantem di sini. Gue ngerti maksud lo, Umam.
Tapi gue rasa asal kita jaga pola hidup, semuanya bakal baik-baik aja kok. Dimas, lo nggak ngerti. Gue udah mulai lihat efeknya dan itu nggak main-main. Gue serius mau berhenti. Biarin lo pada mau bilang gue lebay atau apa. Lo mau berhenti? Ya silakan. Tapi gue dan Dimas, kita nikmatin hidup. Hidup tuh pendek, jangan dibikin ribet. Dim, lo sadar gak? Rokok udah mulai nguasain lo. Gue nggak mau lo kayak gue yang baru sadar pas badan udah nggak karuan. Halo sayang, kamu lagi nongkrong ya? Kamu nggak ngerokok kan? Kamu tuh udah kecanduan, kamu harus berhenti. Enggak kok, enggak. Aman sayang. Love you sayangku Nina. Gue tahu Riko keras kepala, tapi lihat Dimas yang gak berhenti bikin gue makin yakin. Gue nggak mau kayak dia. Ini saatnya gue berhenti sebelum semuanya terlambat. Batuk itu makin sering datang. Kadang-kadang napas terasa berat. Tapi aku selalu bilang ke diriku sendiri, santai Dim, ini cuma kecapean kerja. Aku gak pernah nyangka ternyata semua ini lebih serius. Dimas, kamu kenapa? Batuk terus dari tadi. Gak apa-apa, mungkin ini cuma kurang tidur. Dimas, kamu beneran nggak apa-apa? Muka kamu pucat banget. Aku cuma... Dimas bangun. Aku telepon ambulan. Cepat, kita bawa dia ke rumah sakit. Dimas, kamu kenapa sih bandel banget? Kan aku udah bilang berhenti ngerokok. Kamu sayang aku nggak sih? Siapa keluarga pasien ini? Ibunya nggak di sini dok. Saya temennya Mira. Saya Nina pacarnya dok. Ada apa dengan Dimas? Baik, kondisi pasien cukup serius. Setelah pemeriksaan, kami menemukan dia menderita PPOK, penyakit paru-paru obstruktif kronis. PPOK? Apa itu dok? Penyakit ini menyerang paru-paru, biasanya akibat kebiasaan merokok berat. Sayangnya ini kondisi yang nggak bisa sembuh total. Hah? Dok, apa dia masih bisa sembuh? Kalau dia berhenti merokok sekarang, kondisinya masih bisa dikontrol. Tapi kalau tidak, komplikasi bisa semakin parah. Aku tahu ini bakal jadi titik balik buat Dimas. Tapi aku juga tahu berhenti merokok itu nggak semudah kelihatannya. Melihat anakku terbaring di rumah sakit itu seperti mimpi buruk. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku cuma bisa terus berharap dia mau berubah. Nah, ini terakhir kalinya ibu minta, tolong berhenti ya. Rokok itu nggak ada manfaatnya. Aku udah coba Bu, tapi susah banget. Rasanya kayak ada yang hilang kalau aku nggak ngerokok. Ibu ngerti nak, tapi kamu lihat sendiri. Apa yang rokok itu lakuin ke tubuh kamu? Apa kamu tega kalau ibu harus ngubur kamu duluan? Aku janji bakal coba Bu, tapi aku nggak bisa janji langsung berhenti total. Ibu nggak minta lebih nak. Ibu cuma mau kamu sehat, itu aja. Aku tahu ibu benar, tapi entah kenapa rokok itu seperti rantai yang mengikatku. Aku pengen lepas tapi selalu gagal. Nina adalah orang yang selalu ada buat aku. Dia gak pernah berhenti ngingetin aku untuk berubah. Tapi aku tahu kesabarannya juga ada batasnya. Dim, aku udah gak tahu lagi harus ngomong apa. Aku udah capek ngingetin kamu. Nina, aku lagi usaha, tapi ini gak gampang. Aku udah janji ke ibu bakal coba. Coba? Sampai kapan kamu coba terus? Kamu tahu nggak? Aku tiap hari khawatir ngeliat kamu kayak gini. Kamu pikir aku nggak sakit hati? Aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa langsung berubah begitu aja. Aku butuh waktu. Waktu dan waktu. Sampai kapan aku harus nunggu? Sampai kamu makin sakit? Atau sampai aku harus datang ke pemakaman kamu? Aku mencintai Dimas, tapi aku nggak sanggup terus-terusan melihat dia menghancurkan dirinya sendiri. Jangan gini, aku butuh kamu. Kamu satu-satunya yang bikin aku semangat buat berubah. Kalau kamu benar-benar butuh aku, kamu harus udah berhenti dari dulu. Aku nggak mau terus-terusan begini. Maaf. Setelah Nina pergi, aku ngerasa kosong. Dunia ini jadi serba abu-abu. Tapi bukan cuma hati yang hancur, tubuhku juga pelan-pelan menyerah. Aku gak bisa lagi menyangkalnya. Segalanya mulai berubah dan aku gak bisa lari dari kenyataan. Dimas, nak, kamu gimana rasanya?
Ibu lihat kamu makin lemah. Ibu, aku nggak tahu harus gimana lagi, Bu. Bu, saya perlu bicara tentang kondisi Dimas. Gimana dok? Apa dia bisa sembuh? Tolong katakan ada harapan. Kondisi Dimas semakin memburuk. Penyakit paru-paru obstruktif kronis yang dideritanya kini mulai mempengaruhi organ lain, termasuk jantungnya. Ini akibat kebiasaan merokok yang terus-menerus, Bu. Dok, apa saya masih punya harapan? Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Selama kamu berhenti total dan mengikuti semua aturan saran medis kami, kita masih bisa mengendalikan kondisi ini. Kami bisa bantu asal kamu mau berusaha. Tapi aku nggak bisa berhenti, Dok. Apa yang bakal terjadi sama aku? Kalau kamu terus merokok, kondisi ini semakin memburuk. Bisa jadi jantung dan paru-paru kamu nggak akan bertahan lagi, dan itu bisa berakibat fatal. Dimas, kamu harus berubah nak. Aku nggak pernah berpikir bakal sampai kayak gini, Bu. Aku cuma nggak tahu gimana caranya berhenti. Nak, ibu tahu kamu sudah berusaha, tapi ibu nggak bisa lihat kamu terus-terusan kayak gini. Kamu harus berubah nak. Kamu harus bertahan. Hidupmu berharga. Ibu, maafin aku. Aku udah buat ibu khawatir selama ini. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku takut nggak bisa sembuh, Bu. Ibu nggak pernah marah nak. Ibu cuma takut kehilangan kamu. Jangan sia-siain kesempatan yang ada. Ibu tahu kamu bisa. Kamu cukup kuat untuk ini. Nah, kamu harus mau berjuang. Jangan biarkan rokok itu mengendalikan hidupmu. Ibu tahu ini berat, tapi ibu akan selalu ada buat kamu. Ibu akan terus mendampingimu apapun yang terjadi. Aku nggak tahu kalau ini bakal seburuk ini, Bu. Aku terlalu egois. Aku melihat anakku semakin lemah setiap harinya. Dia masih nggak percaya kalau dia bisa sembuh. Tapi aku nggak peduli seberapa sulit. Aku akan tetap ada di sampingnya. Aku nggak akan membiarkannya menyerah. Lihat kondisi Dimas di rumah sakit bikin aku sadar gak ada yang lebih penting dari kesehatan. Aku gak mau berakhir kayak dia. Lo kok gak ngerokok? Lagi ngirit apa gimana? Gue udah berhenti kok. Gue gak mau terus-terusan ngerusak diri gue sendiri. Hahaha, berhenti? Serius lo? Alah, lo terlalu lebay. Gue sehat-sehat aja kok, meski ngerokok setiap hari. Dimas juga dulu sehat. Sekarang lo lihat sendiri gimana dia. Gue gak mau kayak dia. Dimas itu beda. Mungkin dia emang gak sekuat kita. Lagian hidup tuh cuma sekali. Udah nikmatin aja. Gue gak peduli apa yang lo bilang. Gue udah lihat gimana susahnya Dimas sekarang. Kalau gue terus ngerokok, mungkin gue bakal berakhir kayak dia. Gue tahu Mama ada benarnya, tapi gue gak pernah ngerasa ini masalah besar. Mungkin gue cuma belum sadar aja. Hidup memang gak adil. Kita berusaha tapi tetap saja banyak hal yang gak bisa kita kendalikan. Tapi lebih gak adil lagi kalau kita sendiri yang menyia-nyiakan kesempatan buat hidup kita lebih baik. Aku sadar semuanya terlambat, tapi aku cuma ingin bilang aku menyesal. Bu, maafin aku, Bu. Nah, jangan ngomong kayak gitu. Ibu gak pernah marah sama kamu. Ibu cuma takut kehilangan kamu. Aku tahu aku ngecewain ibu. Aku nggak pernah dengerin ibu, tapi terlalu keras kepala, terlalu mikirin diri sendiri. Dan sekarang aku cuma bawa sakit buat ibu. Aku nggak pantas buat ibu. Nah, ibu gak pernah nyalain kamu. Ibu cuma mau kamu sehat, itu aja. Ibu gak pernah benci sama kamu. Kalau ibu marah buat apa? Kamu udah cukup menderita. Ibu hanya ingin kamu sadar bahwa ibu selalu ada buat kamu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Bu. Apa aku bisa sembuh? Aku takut kalau semuanya terlambat. Ya, ibu nggak tahu seberapa banyak waktu yang kita punya. Tapi yang pasti aku akan selalu ada di sini. Kita akan jalanin ini bersama. Jangan menyerah, nak. Ibu selalu ada buat kamu. Dan kamu nggak pernah sendirian. Badan Dimas sakit. Dimas udah nggak kuat. Maafin Bu, maafin Dimas, Bu.
Ya Allah, ampuni semua dosa anakku. Nah, kamu sudah buat ibu bangga. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu. Selamat jalan anakku sayang. Aku tahu semuanya terlambat, tapi jika aku bisa, aku ingin kembali ke waktu itu. Aku ingin berubah lebih awal sebelum semuanya terlambat. Aku nggak pernah menyangka akan kehilangan Dimas secepat ini. Dia terlalu muda untuk pergi, tapi hidup seringkali memberi pelajaran dengan cara paling menyakitkan. Tante, saya turut berduka cita. Dimas adalah teman yang baik. Terima kasih nak, Dimas selalu cerita tentang kamu. Dia bilang kamu orang yang selalu peduli sama dia. Lo masih gak sadar kok. Ini bisa aja lo dan gue yang ada di balik kain itu. Gue nggak tahu mam, gue takut. Aku tahu Riko masih berjuang, tapi aku berharap apa yang terjadi sama Dimas jadi peringatan buat dia. Merokok dan tidak merokok memang sama-sama mati, tapi dengan merokok kematian bisa jadi lebih cepat dan lebih menyakitkan. Aku menyebutnya sebagai mati konyol. Aku tahu apa yang terjadi sama Dimas bukan cuma kisah tragis. Ini adalah pelajaran untuk kita semua. Hidup cuma sekali dan kita harus menjaganya. Kalian mungkin berpikir satu batang rokok nggak ada artinya, tapi setiap batang itu pelan-pelan menghancurkan tubuh kalian. Saya pernah punya teman namanya Dimas. Dia nggak pernah peduli sama kesehatannya sampai akhirnya semuanya terlambat. Dia meninggal di umur 25 tahun, masih muda dan kehilangan kesempatan untuk hidup lebih lama cuma karena rokok. Saya harap para murid di sini tidak mengikuti jejaknya Dimas. Paham, Bu. Aku nggak ingin ada orang lain yang mengulangi kesalahan yang sama. Hidup itu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan hal-hal yang merusak.